Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dinda SRD. Kali ini saya akan mencoba mereview satu jurnal yang berkaitan dengan materi produk pangan fungsional tentang serat sebagai komponen pangan fungsional. Nah, saya akan mengambil satu jurnal dari Rona Teknik Pertanian yang berjudul Pembuatan Mie Kering Komposit Tepung Rumput Laut atau Ekatoni, Labu Kuning atau Cucurbita moschata sebagai pangan fungsional yang ditulis oleh Hotman Manurung, Rosnawita Simanjuntak Yosia Pakpahan, dan Samse Pandiangan dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian dan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nomensen Jalan Sutomo nomor A4 Medan. Nah, yang akan saya bahas mengenai jurnal ini yaitu yang pertama, kenapa penulis menggunakan tema tersebut. Yang kedua, deskripsi dari produk yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, yaitu bagaimana pengujian klaim produk sehingga dapat dikatakan sebagai pangan fungsional. Saya akan menjelaskan kenapa penulis mengambil tema tersebut. Menurut saya, penulis mengambil tema tersebut karena melihat kecenderungan dan pola hidup masyarakat yang menginginkan makanan siap saji, mudah memasaknya, dan enak rasanya, serta dapat menggantikan nasi. Salah satu makanan tersebut adalah mie. Untuk itu, penulis ingin menghasilkan produk mie yang tidak hanya praktis dan enak rasanya, tetapi juga menyehatkan tubuh, bergizi, menurunkan efek negatif terhadap kesehatan, serta mengandung serat, vitamin, dan lain-lainnya yang berguna bagi kesehatan. Serta penulis ingin mengganti atau mensubstitusi sebagian dari bahan baku mie, yaitu terigu yang masih impor, dengan bahan baku lokal, yaitu bahan baku yang mengandung pangan fungsional seperti serat pangan, karotin, dan iodium yang berguna bagi kesehatan tubuh. Nah, kenapa dipilih menggunakan tepung dari rumput laut dan tepung labu kuning? Yang pertama, karena tepung rumput laut dan tepung labu kuning mengandung serat yang cukup tinggi. Tepung rumput laut mengandung serat yang lebih tinggi dari tumbuhan tingkat tinggi lainnya, yaitu sebesar 12,78 sampai 15,92%, sedangkan labu kuning mengandung serat 9,51 sampai 10,21%. Dan keduanya memiliki nilai gizi yang tinggi. Adapun senyawa lain seperti senyawa bioaktif pada rumput laut yang berguna sebagai pengobatan anti kanker, mengurangi kegemukan, mencegah diabetes, dan anti tekanan darah tinggi. Rumput laut mengandung serat larut air yaitu 18,25%, di mana berpotensi sebagai pangan fungsional karena dapat mengurangi kolesterol dan glisemik. Yang kedua, pengolahan ini diawali dengan pembuatan tepung rumput laut, yaitu mengacu pada Agusman et al. 2014 yang telah dimodifikasi tanpa adanya pengecilan ukuran dari rumput laut. Pertama, rumput laut dicuci, kemudian dikeringkan di dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 10 jam sampai kadar air rumput laut ini di bawah 10%, lalu digiling sampai halus dan diayak. Nah, pengolahan kedua itu pembuatan
tepung labu kuning, di mana mengacu pada Purwanto et al. 2013. Yang pertama, labu kuning itu dikupas, kemudian diambil dagingnya dan diiris tipis menggunakan pisau. Dilakukan pengeringan dengan suhu 60 derajat Celcius di dalam oven selama 8-9 jam. Kemudian digiling dan diayak. Dan yang ketiga, itu pembuatan mie kering, di mana ditimbang 500 gram tepung komposit dengan presentase tepung rumput laut, labu kuning, dan terigu sesuai dengan formulasi atau percobaannya. Nah, dalam setiap formulasi atau percobaan ditambah 10 gram CMC, 2 telur ayam bagian putihnya saja, dan air 200 ml. Kemudian bahan dicampur hingga kalis, didiamkan 10 menit, dan kemudian dicetak. Lalu dikukus selama 10 menit dan dikeringkan di oven selama 3 jam dengan suhu 70 derajat Celcius. Adapun kandungan dari komponen pangan fungsional bahan tersebut, di mana tepung rumput laut mengandung iodium 27,05 ppm, serat 5,65%, dan karotin 12,32 ppm, serta tepung labu kuning dengan iodium 0,10 ppm, serat 9,66%, dan karotin 397,20 ppm. Terdapat juga komposisi kimia dari mie kering tersebut, yaitu air sebanyak 6,75 sampai 7,99%, protein 7,32 sampai 11,24%, iodium 0,03 sampai 7,39 ppm, serta serat 1,01 sampai 2,11%, dan karotin 1,69 sampai 80,25 ppm. Dengan waktu pemanasan rata-rata 3 sampai 5 menit. Nah, waktu pemanasan ini atau pemasakan ini menguntungkan produk tersebut, di mana sangat cepat disajikan dan mengurangi tingkat kehilangan padatan akibat pemasakan atau KPAP, sehingga mie tersebut tidak terlalu lembek. Nah, berikut adalah kandungan dari bahan baku rumput laut dan labu kuning yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang ketiga, itu bagaimana pengujian klaim produk sehingga dapat dikatakan sebagai produk pangan fungsional. Nah, pengujian itu dilakukan dengan analisis kimia dan uji fisik mie kering yang pertama, yaitu menguji kadar air dengan metode termografimetri, kadar protein dengan metode mikrogeldal, kadar iodium dan karotin dengan metode spektrofotometer UV visible 1700 Himatsu, dan kadar serat kasar. Nah, uji fisik mie kering ini meliputi waktu optimum pemasakan atau WOP dan kehilangan padatan akibat pemasakan atau KPAP. Percobaan ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 ulangan. Data yang diperoleh diuji menggunakan analisis ragam. Yang kedua, pengujian terhadap komposisi kimia tepung rumput laut dan tepung labu kuning, di mana tepung rumput laut dan tepung labu kuning mengandung iodium, serat, dan karotin, serta abu yang lebih tinggi dibandingkan pada tepung terigu. Nah, hal ini berarti pemilihan rumput laut dan labu kuning sebagai substitusi sebagian terigu sangat tepat, di mana diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi, khususnya komponen pangan fungsional. Kadar protein tepung labu kuning itu tinggi, yaitu 17,4%.
menutupi kadar dari tepung rumput laut yang rendah, yaitu 3,49%, dalam mencapai kadar protein mie kering minimal 10%. Nah, yang ketiga itu komposisi kimia mie kering, di mana berdasarkan beberapa percobaan mie kering yang sesuai atau memenuhi syarat SNI. Yang ketiga, komposisi kimia mie kering, di mana berdasarkan beberapa percobaan mie kering dengan komponen bahan berbeda pada setiap pengujian, terdapat 2 percobaan atau formula mie kering yang memenuhi syarat SNI, di mana kadar air maksimal 10% dan kadar protein minimal 10%. Nah, adapun uji sifat fisik dari mie kering komposit tersebut, yaitu waktu optimum pemasakan rata-rata 3,5 menit seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka di mana mie tersebut akan semakin disukai konsumen. Kenapa? Karena waktu pemasakan yang singkat tersebut dapat meminimalisir atau dapat mencegah terjadinya KPAP atau mie itu jadi tidak terlalu lembek. Potensi mie kering komposit sebagai sumber iodium, serat, kasar, dan karotin. Seperti telah disebutkan beberapa hasil pengujian mie kering sesuai dengan SNI mie kering nomor 012974 tahun 1996. Semua komponen tersebut mampu memenuhi kecukupan semua kalangan, serta produk mengandung vitamin A, karena karotin merupakan prekursor vitamin A, di mana karotin yang dikonsumsi dapat dirubah menjadi vitamin A. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, di mana produk tersebut diuji dengan 3 kali pengulangan dalam setiap pengujian. Dari hasil pengujian, tepung rumput laut dan tepung labu kuning mengandung komponen pangan fungsional atau iodium, serat, karotin, dan vitamin A. Pada rumput laut, iodiumnya 27,05 ppm, serat 5,65%, karotin 12,32%. Pada labu kuning, iodium 0,10 ppm, serat 9,69%, karotin 397,20 ppm. Sedangkan pada tepung terigu hanya terdapat serat 0,29%. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan dari proses atau pengujian klaim produk tersebut, produk mie tersebut dikatakan pangan fungsional karena hasil pengujian telah menunjukkan produk mengandung komponen pangan fungsional, yaitu serat, iodium, dan karotin, serta vitamin lainnya. Dan produk itu memenuhi syarat pangan fungsional, di mana produk berupa bahan pangan yang berasal dari bahan alami, serta dapat dikonsumsi sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Dan produk tersebut juga memberikan manfaat positif bagi kesehatan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.